Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhalisa dari Prodi MSDMA 3B akan menjelaskan materi pertemuan ke-12 Sankri, di mana materi tersebut membahas 4 asas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Asas yang pertama yaitu sentralisasi. Pengertian sentralisasi menurut B.N. Marbun ialah sentralisasi merupakan pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan ekonomi, politik, sosial di satu pusat. Kemudian pengertian sentralisasi selanjutnya yaitu merupakan sebuah penyerahan kekuasaan serta wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi dari rakyatnya dalam rangka sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Asas ini dilaksanakan pada era Orde Baru. Kelebihan dari asas sentralisasi yang pertama yaitu adanya totalitarisme penyelenggaraan pendidikan, di mana totalitarisme merupakan sistem politik yang satu orang atau satu partai menjalankan kontrol politik yang absolut atas penduduknya. Kedua, keseragaman manajemen dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Artinya di sini semuanya setara atau sama. Ketiga, keseragaman pada pembudayaan masyarakat. Keempat, pengembangan organisasi menjadi lebih ramping atau lebih terorganisasi dan menjadi lebih efisien karena seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Kelima, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Keenam, pengurangan redundansi aset dan fasilitas lain. Dalam hal ini, satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Perlu digarisbawahi, redundansi merupakan pengurangan nilai dalam hal ini aset dan fasilitas lainnya. Ketujuh, hemat biaya. Jadi, kelebihan asas sentralisasi itu hemat biaya. Kekurangan dari asas sentralisasi yang pertama yaitu kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang terdapat di pemerintahan pusat, sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama lagi. Artinya dalam hal ini terjadinya keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Kedua, manusia yang kualitasnya seperti robotik, tanpa inisiatif dan tidak ada kreativitas dalam asas sentralisasi. Artinya manusia yang dihasilkan menjadi tidak berkembang karena hanya stuck di situ saja dan tidak bebas dalam melakukan kreativitasnya. Ketiga, melahirkan suatu pemerintahan yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah karena pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintahan pusat dan yang memegang kekuasaan sepenuhnya itu pemerintah pusat. Keempat, kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit politik. Jadi kekayaan nasional dan daerah itu hanya orang-orang elit politik saja yang bisa menikmatinya. Masyarakat biasa tidak. Kelima, mematikan kemampuan berinovasi yang tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokrasi terbuka. Jadi kemampuan untuk berinovasi masyarakatnya itu di sini terbatas atau dimatikan. Jadi masyarakatnya tidak berkembang. Contoh penyelenggaraan asas sentralisasi di sini saya akan mengambil contohnya pada lingkungan sekolah, yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bos seluruhnya diatur oleh kepala sekolah. Asas yang kedua yaitu asas desentralisasi. Menurut Patrick Seals, pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, dan administratif. Kemudian pengertian desentralisasi selanjutnya merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom daerah. Artinya desentralisasi itu penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Tetapi dalam hal ini tidak semua hal diatur oleh pemerintah daerah. Keamanan, hukum, serta kebijakan-kebijakan ialah beberapa hal yang masih terpusat namun tetap ada pemberian wewenang kepada daerah. Kelebihan dari asas desentralisasi yang pertama yaitu struktur organisasinya merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Jadi kelebihan dari asas desentralisasi yang pertama yaitu struktur organisasinya merupakan pendelegasian wewenang dan manajemen pemerintah pusat itu pekerjaannya jadi agak lebih ringan. Kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Nah, pekerjaan dari pemerintah pusat itu menjadi kurang dan tidak bertumpuk lagi karena sebagian tugas wewenang yang menyangkut daerah otonom sebagian dialihkan ke pemerintah daerah. Ketiga, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat untuk menuntaskan masalah. Jadi dalam hal ini pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dapat langsung dilakukan tanpa menunggu instruksi dari pusat. Keempat,
Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dapat meningkatkan gairah kerja. Jadi hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkat akibat hal ini. Kelima, efisien dalam segala hal. Jadi penyelenggaraan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah menjadi lebih efisien dalam segala hal. Keenam, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Jadi maksudnya itu karena keputusan dapat dilakukan secara langsung, maka kejadian buruk di dalam birokrasi itu dapat teratasi atau berkurang. Kekurangan dari asas desentralisasi yang pertama yaitu besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan menjadi lebih kompleks dan dapat mengakibatkan koordinasi menjadi tidak lancar atau menjadi lemah. Kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara berbagai macam kepentingan di daerah itu mudah terganggu. Jadi keserasian tujuan serta keseimbangan sangat mudah terganggu dalam asas desentralisasi. Kemudian ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan atau dapat memunculkan sifat kedaerahan. Keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena besarnya atau terlalu banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. Kelima, memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Jadi pada sistem desentralisasi ini pemerintahannya sulit memperoleh keseragaman dan kesederhanaan pada pemerintahannya. Contoh penyelenggaraan asas desentralisasi, jadi saya mengambil contoh KPUD atau Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam melaksanakan proses pilkada. Kemudian yang kedua, wewenang pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, penarikan pajak daerah, dan retribusi warga. Yang keempat, asas dekonsentrasi. Menurut Mudrajat Kuncoro, dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal di luar kantor pusat. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi ke belaka, bukan wewenang politis, karena wewenang politis tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Pengertian asas dekonsentrasi selanjutnya adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur atau wali kota atau kepada instansi vertikal di wilayahnya. Jadi dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja. Untuk kewenangan politik tetap berada di tangan pemerintah pusat. Jadi asas dekonsentrasi ini merupakan kombinasi antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Kelebihan asas dekonsentrasi yang pertama yaitu secara politis eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Jadi sistem dekonsentrasi dapat meminimalisir keluhan di setiap daerah terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Kedua, memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan rakyat. Jadi pemerintah dengan rakyat dapat berinteraksi secara langsung. Ketiga, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Jadi, kebijakan pemerintah pusat atau nasional pada bidang politik, ekonomi, dan administrasi menjadi lebih aman lagi karena adanya sistem dekonsentrasi di daerah. Keempat, dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Jadi, dekonsentrasi merupakan suatu alat yang dapat dikatakan efektif dengan tujuan untuk menjaga kesatuan dan integritas nasional. Kekurangan asas dekonsentrasi yang pertama yaitu struktur pemerintahan menjadi bertambah kompleks sehingga koordinasi semakin sulit. Jadi struktur pemerintahan pada sistem dekonsentrasi itu menjadi bertambah terus-menerus dan mengakibatkan koordinasi antara satu sama lain menjadi lebih rumit. Kedua, keseimbangan dan keserasian antara berbagai kepentingan daerah lebih mudah terganggu. Jadi keseimbangan serta keserasian pada berbagai kepentingan daerah cenderung lebih mudah terganggu pada sistem dekonsentrasi ini. Ketiga, mendorong timbulnya fanatisme daerah. Jadi pada asas dekonsentrasi, fanatisme pada setiap daerah itu lebih mudah timbul. Keempat, keputusan yang diambil relatif lama. Jadi pada asas dekonsentrasi sama seperti kekurangan pada asas desentralisasi tadi, pengambilan keputusan itu relatif lama. Kelima, biaya yang dibutuhkan besar. Jadi kekurangan pada asas dekonsentrasi yang terakhir yaitu biaya yang dibutuhkan lebih besar dan lebih banyak karena pelimpahan wewenangnya terbagi-bagi. Contoh penyelenggaraan asas dekonsentrasi yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mengatur tentang pembagian wilayah dan wewenang serta membuat kebijakan-kebijakan bagi rakyat. Asas yang keempat yaitu tugas pembantuan, merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom agar melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Diadakannya tugas pembantuan dalam pembangunan daerah adalah
adalah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Tugas pembantuan ini juga berlaku bagi pemerintah daerah provinsi menugaskan pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian kewenangannya dan seterusnya. Tujuan diadakannya tugas pembantuan untuk pemerintah yang pertama lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Jadi dilaksanakan tugas pembantuan ini mempercepat terwujudnya asas tugas pembantuan yang dapat diimplementasikan kepada pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum untuk masyarakat. Kedua, tugas pembantuan akan memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Contoh penyelenggaraan tugas pembantuan yaitu kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan P2KP dan kegiatan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Dari keempat asas tadi, saat ini sistem pemerintahan daerah di Indonesia hanya menganut 3 asas saja, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas sentralisasi sebenarnya pernah diterapkan di Indonesia, tapi pada era Orde Baru saja, karena asas sentralisasi itu hanya memfokuskan pada kebijakan-kebijakan dan kewenangannya itu pada pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tidak mempunyai peran sama sekali pada sistem sentralisasi.